Pemirsa, 2 orang terpidana dan residivis kasus penipuan dan penggelapan yakni Grady Hernando dan Indah Catur Agustin menjalani sidang dengan agenda pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Surabaya pada Selasa sore. Keduanya yang merupakan bagian komisaris dan direktur PT GTI Garda Tematek Indonesia ini akhirnya divonis hakim pidana 3 tahun 6 bulan penjara. Terbukti pasal 378 KUHP tentang penipuan. Kenakan rompi merah ke jari Surabaya, 2 terdakwa kasus penipuan investasi bernilai miliaran rupiah, yakni Grady Hernando dan Indah Catur Agustin. Selasa sore 18 Maret 2025, keduanya didudukan kembali di kursi pesakitan PN Surabaya, Ruang Sari 2, dengan agenda pembacaan vonis dari Majelis Hakim. Dipimpin Ketua Majelis Hakim Ferdinand, kedua terdakwa yang sebelumnya dituntut maksimal pidana penjara 4 tahun ini akhirnya sesuai dengan amar putusan Majelis Hakim. Keduanya dinilai terbukti melakukan penipuan melanggar pasal 378 KUHP dan pidana 3 tahun 6 bulan penjara. 1. Menyatakan terdakwa Grady Hernando dan terdakwa 2 Indah Catur Agustin terbukti secara sah dan memberikan usaha melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penipuan sebagaimana dalam dakwaan umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Grady Hernando dan terdakwa 1 Grady Hernando dan terdakwa 2 Indah Catur Agustin dengan pidana penjara masing-masing selama 3 tahun 6 bulan. 3. Menetapkan agar para terdakwa segera menjalani menjalani pidana yang telah diputuskan dalam perkara ini masing-masing Rp5.000. Diketahui dalam kasus ini terdakwa yang merupakan pimpinan dari PT Garda Tematek Indonesia disebutkan menjanjikan korbannya Lisawati Sugiharto untuk berinvestasi di perusahaan bidang pengadaan barang jenis tekstil dengan keuntungan 1% di bulan pertama dan 1% ditambah 3% di bulan kedua, beserta pengambilan dana pokok yang diinvestasikan. Kedua terdakwa juga membuat purchase order fiktif dari brand atau merek ternama. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan investor korban yang sebenarnya PO tersebut fiktif. Dalam kasus ini korban menderita kerugian senilai Rp171.750 miliar. Ya, saya sebagai penasihat hukum korban pertama mengapresiasi semua yang sudah dilakukan oleh penuntut umum maupun hari ini sudah dibacakan putusan oleh Majelis Hakim dengan tuntutan maksimal dan putusan 3 tahun 6 bulan. Tentu yang menjadi catatan buat kami sebagai penasihat hukum korban, mengingat jumlahnya ini kan luar biasa besar. Jadi sebetulnya apakah putusan ini sudah mencerminkan rasa keadilan? Prinsip dasarnya kami mengapresiasi tindakan aparat penegak hukum dalam memproses perbuatan pidana yang sudah dilakukan. Namun tetap bagi kami, khususnya bagi korban, kerugian ini hingga hari ini belum tercover. Nah, oleh karena itu putusan pidana hari ini bukanlah akhir dari semua proses. Terbukti bersalah dan divonis pidana 3 tahun 6 bulan penjara, Martin Suryana, kuasa hukum korban, tegaskan pihaknya menghormati putusan hakim. Namun dengan besarnya jumlah kerugian kliennya yang belum tercover, pihaknya meminta penyidik Polda Jatim bisa memproses TPPU pada kedua terdakwa ini. Kami masih pikir dulu selanjutnya. Kami percayakan bahwa majelis hukum sudah memutus dengan baik. Namun percaya dengan upaya hukum, saya ingin. Menanggapi atas putusan tersebut, pihak kuasa hukum mewakili terdakwa menyatakan masih akan pikir-pikir dahulu atas vonis pidana yang telah dijatuhkan Majelis Hakim.